warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan pola bilangan. Nah, barisan bilangan sendiri itu mengandung arti urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Nah, dan kita sudah belajar kemarin juga tentang bagaimana kita mencari pola bilangan dari suatu barisan bilangan. Nah, sekarang barisan aritmatika. Secara definisi, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi, pola bilangannya antara bilangan pertama dan kedua itu bedanya tetap atau konstan. Nah, contohnya di sini ya. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda ya. Dan dilambangkan dengan huruf B. Nah, di sini coba perhatikan barisan-barisan berikut ini. Nah, barisan-barisan ini disebut dengan barisan aritmatika. Kenapa disebut barisan aritmatika? Karena contoh tadi ya. Yang A 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Lihat beda antara U1, U2, U2, U3, U3 sama U4, U4 sama U5 itu sama ya. Bedanya itu 3 ya. Jadi setiap suku ya, setiap bertambahnya suku itu tambahnya 3 ya. 1 ke 4 nambah 3, 4 ke 7 nambah 3, 7 ke 10 nambah 3 dan seterusnya. Nah, pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Ya, dapat dikatakan bahwa bedanya ini adalah 3. Nah, makanya ini disebut barisan aritmatika karena bedanya tetap, yaitu angka 3 ya, atau tambah 3. Nah, selanjutnya tadi contoh yang B, 2, 8, 14, 20. Nah, ini juga sama ya. Ini ditambah 6 dari setiap perpindahan suku ya. Suku pertama 2, suku kedua 8, berarti ditambah 6, 8 ke 14 tambah 6 dan seterusnya ya. Jadi untuk mencari suku berikutnya kita tinggal menambahkan angka 6 ya dari suku sebelumnya. Nah, selanjutnya contoh yang C. Nah, ini ya. Jadi bukan hanya ditambah ya, dikurang juga sama, asal ininya pembedanya atau bedanya itu konstan ya, tetap. Ini 30 ke 25 dikurang 5, 25 ke 20 kurang 5 dan seterusnya. Berarti untuk mencari suku seterusnya, suku sebelumnya dikurangi 5 ya, seperti itu. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa jika UN itu suku ke ya dari suatu barisan aritmatika, maka berlaku untuk mencari B-nya UN dikurangi UN kurangi 1 atau suku yang pertama dikurangi suku kedua atau suku sebelumnya dikurangi suku sesudahnya, seperti itu. Nah, untuk rumus suku ke N baris aritmatika dengan suku pertama kita misalkan dengan U1 dilambangkan itu dengan A. Jadi U1 itu atau suku pertama dalam barisan aritmatika kita lambangkan dengan A, dan bedanya tadi bedanya ada tambah 6 dikurang 5, nah itu beda ya, dilambangkan dengan huruf B. Maka dapat ditentukan rumus suku ke N-nya ya. Coba lihat di sini. Nah, untuk suku pertama itu kan A. Suku kedua berarti suku pertama ditambah bedanya. U1 tambah B. U1 sendiri itu A. Berarti kita dapatkan A tambah B. Nah, untuk U seterusnya yaitu U3 berarti U kedua ditambah bedanya ya. Atau U2 itu berarti A tambah B ditambah B lagi yang ini. Ya. Untuk suku berikutnya berarti suku keempat yaitu suku sebelumnya berarti U3 ditambah B bedanya. U3 itu tadi A tambah B ditambah lagi berarti tambah B. Jadi 2B.
ditambah B, didapatlah A tambah 3B. Yang atas didapat A tambah 2B. Untuk U kelima, berarti U sebelumnya atau suku sebelumnya berarti 4 ditambah beda. Nah, U4 sendiri berarti tadi A tambah 2B tambah B-nya lagi, B1 lagi, berarti A tambah 3B tambah B yang sini ya. Dapatkah A tambah 4B? Nah, dari permasalahan ini ya didapat sebuah pola. Lihat polanya. Jadi kalau kita mau mencari suku ke atau UN ya, sama dengan U N tersebut dikurangi 1. Contohnya U5 jadi U4 ya. Berarti untuk mencari UN yaitu U N kurangi 1 tambah B ya. Atau A ya, A itu suku pertama ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, jadi kita peroleh ya, rumus UN dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, atau suku ke N sama dengan suku pertama ya ditambah N kurangi 1 kali bedanya ya. Ini untuk keterangannya. UN itu suku ke, misalkan mau ditanya suku ke 100 ya, berarti kita harus mengetahui A nya berapa, bedanya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada sebuah contoh ya. Nah, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Nah ya, coba lihat, berarti kita yang harus kita cari itu suku pertama. Suku pertama ini sudah diketahui ya, negatif 3. Nah, terus kita cari bedanya ya. Berarti untuk mencari beda boleh suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua ya, itu sama saja ya, atau suku keempat dikurangi suku ketiga. Nah, di sini bedanya suku kedua dikurangi suku pertama yaitu 2 min kurangi min 3, min jadi plus, jadi bedanya itu 5. Jadi setiap suku itu untuk mencari suku berikutnya kita tinggal menambahkan 5. Nah, di sini pertanyaannya tentukan suku ke-8. Nah, berarti suku ke-8 itu berapa ya? Boleh kita manual, boleh. Nah, untuk memudahnya pakai rumus yang tadi ya. Nah, UN berarti sama dengan N-nya itu 8 itu ya. Nah, UN sama dengan negatif 3-nya itu A, N kurangi 1 kali 5, 5-nya itu B. Nah, kita cari tergantung N-nya ke berapa. Ini N-nya ke 8 ya, berarti U8 min 3 tambah 8 kurangi 1 kali 5. Hasilnya 32. Berarti suku ke-8 dari barisan aritmatika ini 32. Yang kedua, untuk suku ke-20 berarti kita tinggal ganti N-nya dengan 20 ya. Didapatlah 92 ya. Nah, untuk contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika min 2147 sampai dengan 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, kalau ini kita disuruh menentukan di sini barisan aritmatikanya sudah diketahui ujungnya itu 40. Nah, kita diminta untuk menghitung antara negatif 2 dan 40 ini ada berapa angka ya. Ini sudah diketahui barisan aritmatika, berarti pertambahannya konstan atau tetap ya. Nah, kita jawab ya. Dari barisan tersebut diperoleh A-nya negatif 2 sini ya. B-nya berarti 1 kurangi negatif 2 yaitu 3, dan UN-nya 40 ya. Karena itu sudah diketahui nih. Suku ke N-nya itu 40 atau suku akhirnya 40. Nah, yang ditanyakan banyak sukunya, berarti kita masih menggunakan rumus yang sama tadi. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B, sehingga kita didapatkan 40 sama dengan negatif 2 tambah N kurangi 1, karena yang dicari kita N ya, kali 3. Nah, berarti 40 3N kurangi 5 ya. Berarti 3N sama dengan, ini pindah ruas jadi 45 ya. N-nya 45 bagi 3 yaitu 15. Berarti antara negatif 2 dan 40 ini ada 15 suku ya, atau ada 15 angka. Nah, seperti itu. Ini contoh
variasi soal tentang barisan aritmatika. Nah, selanjutnya, selain barisan aritmatika, ada juga yang namanya deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Secara definisi di sini, misalkan ada sebuah barisan aritmatika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN merupakan suatu barisan aritmatika, ya. Maka pertambahan dari setiap suku ini disebut deret aritmatika, ya. Jadi ada sebuah barisan aritmatika ditambahkan tiap sukunya. Nah, itu yang dinamakan deret. Nah, secara pengertiannya di sini deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmatika itu dinotasikan atau disimbolkan dengan Sn, ya. Kalau tadi UN, sekarang Sn, ya, jumlah. Dengan demikian Sn itu sama dengan U1 tambah U2, U3 seterusnya sampai dengan N. Nah, untuk mencari rumus Sn coba kita perhatikan, ya, contoh ini. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11 sampai 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Ini kan ada 5 suku, ya. Berarti kita tinggal menambahkan semua sukunya, ya. Tambahkan, ya, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 sampai 14, ya. Nah, setelah kita tambahkan, ya. Nah, ini dibalik, ya. 14 tambah 11 tambah 8 tambah 5 tambah 2, ya. Nah, didapat, ya, 2S5, ya, karena 5 suku. Berarti ini tambahkan 16, 16, 16, ya. Ini hasilnya 5 kali 16, karena 16-nya ada 5, dibagi 2, ya, yaitu hasilnya 40. Berarti S5 atau jumlah dari kelima suku itu 50, ya. 40, ya, seperti itu. Nah, ini boleh ditambahkan seperti ini dibalik atau boleh langsung, ya. Boleh langsung ditambahkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih mudahnya jika kita menemukan penjumlahan deret aritmatika yang banyak, ya, tidak mungkin kita menambahkan secara manual seperti contoh yang nomor 1, ya. Berarti kita harus mencari formulanya atau pola rumusnya, ya. Di sini, ya, coba perhatikan bilangan UN, ya, barisan ke UN itu kan rumusnya A plus N minus 1 kali B, ya. Maka, ya, U1 itu A jadi A, ya. U2 itu tadi A tambah B, berarti UN itu kurangi A min 2 kali B, ya. Coba perhatikan di sini, ya. U3 berarti A tambah 2B itu sama dengan UN kurangi N kurangi 3 kali B, itu dan seterusnya. Nah, di sini terbentuk sebuah pola UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B, ya, sama dengan UN, ya. Nah, seterusnya sehingga diperoleh Sn itu pertambahan dari A plus B, kan, ya. Ini suku keduanya, suku ketiganya A plus 2B, suku keempatnya berarti A plus 3B, dan seterusnya sampai A plus N-1 kali B. Nah, kalau digabungkan akan membentuk seperti ini, A plus UN kurangi N kurangi 2 kali B. Didapat dari sini tadi, ya, bahwa UN itu A plus N kurangi 1 kali B, ya, seperti itu, ya. Nah, dapat pula kita nyatakan besar setiap suku itu adalah B kurang dari suku berikutnya. Nah, seperti ini, ya. Misalkan UN-1 yaitu U kurangi B. UN min 2 yaitu UN-1 kurangi B sama dengan U min 2B dan seterusnya, ya. Sehingga, ya, Sn itu dapat ditulis seperti ini. Sn sama dengan A plus UN kurangi N-1 kali B dan seterusnya UN min 2B dan seterusnya. Nah, coba kalian pelan-pelan ini pelajari, ya.
Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi ya, ini dapat persamaan 1 dan 2 ya. Suku berikutnya itu sebagai A plus B dan seterusnya. Kalau ini suku berikutnya itu memakai rumus UN N-1 kali B ya. Nah, dapatkan dua persamaan, kita tambahkan ya, sehingga diperoleh 2S A plus UN tambah A plus UN dan seterusnya ya. Dengan demikian ya, 2SN itu N kali A plus UN ya, atau kita bentuk SN saja, berarti kita yang sebelah kanan itu dikalikan setengah, sehingga didapatkan SN sama dengan, ini maaf terlalu bawah ya, setengah N 2A plus N-1 kali B. Nah, inilah rumus SN atau jumlah suku ke ya. Nah, coba ya. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Setengah N A tambah U, atau jika diketahui suku terakhirnya, jika belum diketahui suku akhirnya menggunakan yang kedua. Ya. Ini untuk keterangannya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh, misalkan carilah jumlah 100 suku pertama dari deret berikut. Nah, ini kan kalau 100 berarti kita harus mencari sampai 100 suku terus ditambahkan. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus SN yang tadi ya. Kita cari dulu A-nya itu 2 berarti ya, B-nya itu 4 kurangi 2 yaitu 2, N-nya 100. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Bahwa S100 itu setengah kali N-nya 100 kali 2 ya. Kali 2 A-nya tambah 100 kurangi 1 kali 2 ya, seperti itu ya. Ini 2 yang A, ini 2 yang B ya. Sehingga didapatkan 50 kali 4 tambah 198. Nah, 50 ya, kita operasikan dulu yang di dalam kurung terus dikalikan. Hasilnya 10.100. Jadi 100 suku pertama kita jumlahkan, ini hasilnya 10.100. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, ini bervariasi lagi. Coba lihat, bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu berarti dimulai dari angka 3, 6, 9 ya, berarti nambah 3 setiap sukunya sampai dengan 99. Nah, ini ya, suku pertama sudah diketahui, N-nya sudah diketahui, dan ini suku terakhirnya sudah diketahui. Maka kita gunakan rumus yang ini ya. Ini kita cari N-nya dulu ya. N-nya kan belum diketahui ya. Ada berapa suku? Nah, berarti UN-nya itu ada 99 ya. A-nya 3. N-nya yang akan kita cari, B-nya 3. Sehingga kita dapatkan N-nya 33 ya. Nah, setelah N-nya 33, kita cari deretnya. Nah, kita gunakan rumus ini karena suku terakhirnya udah diketahui, yaitu N. Itu N sama dengan setengah N kali A plus UN. Nah, didapatlah, karena ini ada 33 N-nya, berarti setengah kali 33 kali 3 ini sebagai A ya, UN itu 99. Sehingga diperoleh 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu yaitu 1683. Nah, demikianlah ya tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada penerapan konsep baris dari deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan perhitungan ya. Misalkan bisa menghitung bunga bank, kenaikan produksi, laba rugi di suatu usaha. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya, kita terlebih dahulu harus dapat membedakan apakah soal tersebut termasukkan baris aritmatika atau geometri atau deret ya. Nah, kemudian kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan rumus-rumus yang berlaku. Nah, ini nanti kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup
WA matematika wajib ya. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.